Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Karila. Hari ini akan membahas sebuah topik yang menurutku enak deh kalau didiskusiin sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah untuk tetap semangat dan juga tetap bisa menjalani aktivitas sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Maksudnya menjalani aktivitas sebagaimana mestinya, tidak putus asa dan terus semangat. Karena tema kali ini membicarakan tentang topik kehidupan lagi, diskusi bareng-bareng lagi, yaitu ketika realita tidak sesuai ekspektasi. Kalau menurut teman-teman topik ini perlu didengarkan, perlu didiskusikan bersama, juga perlu sharing bareng-bareng antara Karila dengan teman-teman. Teman-teman boleh lanjut videonya sampai akhir, jangan di skip karena nanti Karila bakalan sharing, berbagi nih apa yang udah pernah Karila jalanin sampai akhirnya bisa terus semangat ketika menemui cobaan, ujian gitu. Jadi teman-teman boleh tonton videonya sampai akhir, kemudian boleh bantu subscribe supaya ada notifikasi terus ketika Karila bikin video, dan semoga Karilanya tetap semangat untuk saling berbagi. Tujuan utama dari membuat video ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi ini sebetulnya hanya ingin berbagi, hanya ingin sharing, ingin saling menguatkan sesama perempuan. Karena kadang kita sesama perempuan itu butuh teman curhat, butuh tempat diskusi, butuh komunitas untuk saling menguatkan. Gimana sih teman-teman sebenarnya ketika kita mengharapkan sesuatu atau ketika kita memimpikan sesuatu tapi ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang kita miliki? Ada 4 pilar atau 4 pedoman yang biasa Karila pegang, dan mudah-mudahan 4 pedoman ini bisa menjadi bisa menguatkan teman-teman juga untuk akhirnya oh iya seperti itu. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa ekspektasi, harapan-harapan nih nggak sesuai dengan impian kita, nggak sesuai dengan kenyataan yang kita jalani setiap hari, 4 pedoman ini harus kita pegang erat-erat. Yang pertama, sejatinya Allah itu yang maha kuasa, yang maha semesta itu menciptakan manusia sebagai pemimpin. Ini tertuang dalam kisah penciptaan Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Teman-teman bisa baca, bisa lihat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali, malaikat bertanya, emang bener ya Allah gitu, apakah betul manusia itu bisa menjadi khalifah di muka bumi? Bukankah nanti akan ada perperangan? Bukankah nanti bakal menimbulkan pertumpahan darah gitu? Dan Allah kan maha tahu gitu ya, Allah maha tahu, dan Allah menjawab bahwa sesungguhnya manusia diciptakan itu karena memang tujuannya sebagai khalifah di muka bumi. Apa sih makna khalifah teman-teman sebetulnya? Makna khalifah itu sendiri kan artinya pemimpin. Apakah mungkin setiap jiwa itu menjadi seorang pemimpin? Luas makna ini, dan jelas Karila tidak bakal membahas di ranah penafsiran Al-Qur'annya karena itu bukan kapasitasnya Karila, tapi mencoba untuk ngaji diri, memahami kenapa sih Allah begitu yakin menciptakan manusia sebagai khalifah. Karena masing-masing dari kita sebetulnya itu memiliki tugas, yang mana tugasnya itu pasti berbeda-beda, pasti tujuannya berbeda-beda. Artinya kita kalau tidak menjadi pemimpin untuk orang lain, minimalnya menjadi pemimpin untuk diri sendiri, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang namanya pemimpin untuk diri sendiri itu kan banyak hal gitu ya. Ketika kita sudah berumah tangga, maka yang sosok laki-laki yang tadinya memimpin dirinya sendiri menjadi memimpin rumah tangganya, menjadi sosok imam, menjadi sosok pemimpin di dalam rumah tangganya.
seorang perempuan yang tadinya pun memimpin dirinya sendiri, akhirnya bekerja sama, kemudian membentuk sebuah rumah tangga yang memiliki juga tugas selain memimpin dirinya sendiri untuk menjadi istri yang bermanfaat, istri yang solehah, manusia yang bisa memberikan kebaikan atau sharing kebaikan untuk orang lain. Sebagai perempuan, sebagai istri yang udah berumah tangga, khalifah ini bermakna memiliki tugas untuk memimpin bagian dalam rumah tangganya. Contoh, misalkan kalau yang sudah berumah tangga, suaminya membuat keputusan akhir dari setiap permasalahan yang ada setelah didiskusikan bersama istri. Istri selain membimbing dirinya sendiri untuk upgrade ilmu jadi lebih baik, memimpin dirinya sendiri untuk bisa konsisten upgrade ilmu biar bisa misalkan punya resep masakan setiap hari yang bervariasi, bisa bisa bebenah rumah jauh lebih baik. Itu kan penting ya teman-teman. Maksudnya dia berarti upgrade, dan upgrade itu kan harus konsisten, butuh rules, butuh kepemimpinan. Dia memimpin dirinya sendiri. Selain itu, dia punya tugas tuh di dalam rumah tangga. Misalkan tugasnya mengatur keuangan, menjaga rumah, kemudian bagaimana caranya agar anak-anak yang nanti dilahirkan oleh dirinya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, kemudian bisa menjadi generasi penerus. Artinya bahwa masing-masing kita itu adalah sosok pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan qadarullah misalkan atas izin Allah diberi kesempatan untuk memimpin orang lain di sebuah instansi atau cakupan yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita sadar bahwa tugas terbesar kita adalah menjadi sosok seorang pemimpin, yang kedua, sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah, ya teman-teman. Kita itu setelah menjadi sosok pemimpin, kita juga wajib untuk beribadah, menghambakan diri. Ketika kita menghambakan diri, kita sadar kita tuh nggak punya apa-apa. Kita tuh butuh sosok yang lebih bisa mengatur segalanya di dalam hidup kita. Kita butuh bergantung, kita butuh menghamba, kita butuh ibadah kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, untuk yang kedua ini, selain menghambakan diri kepada Allah, yang kedua, pedoman yang harus dipegang setelah kita tahu bahwa kita itu adalah sosok seorang pemimpin bagi masing-masing kita. Yang kedua, kita itu adalah seorang hamba yang harus menghamba, yang mana setiap hamba, setiap pemimpin, setiap manusia yang Allah ciptakan itu udah ditakar masing-masing ujiannya, masing-masing rezekinya, masing-masing jalannya. Artinya nggak sama. Seperti video saya sebelumnya yang saya bilang bahwa hidup itu sawang sinawang, kelihatannya mungkin enak, tapi we never know the problems of her, gimana susahnya dia menghadapi hari-hari, kita nggak pernah tahu. Nah, sama di sini juga bahwa masing-masing kita tuh punya jalan, punya akses jalan yang berbeda. Ada yang mungkin jalannya lurus tapi diuji dengan yang lain, ada mungkin yang jalannya terjal tapi diberi kesabaran yang luas, ada yang mungkin jalannya harus naik turun seperti pegunungan tapi diberikan tenaga yang lebih kuat dibandingkan teman-teman yang lain. Artinya ketika kita menyadari kenapa sih gitu realita yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita sadar bahwa masing-masing kita tuh punya jalan yang berbeda-beda, terjal, berliku. Sometimes we have to face the storm kayak gitu. Terus misalkan kadang-kadang kita harus pergi ke gunung, atau misalkan melalui onak dan duri yang we never know juga gimana akhirnya, gimana kapan kita berakhir, kapan ujian ini berakhir, kapan jalan mulus itu kita temuin, we never know. Yang perlu kita lakukan ya jalan kita. Yang pertama, kita dilahirkan sebagai pemimpin. Yang kedua, karena kita adalah seorang hamba yang untuk beribadah, Allah pun menyiapkan jalan yang berbeda-beda gitu. Lalu kenapa sih kalau Allah mampu memberikan
semuanya rezeki yang sama. Kenapa gitu? Allah tuh ngasih jalan yang berbeda-beda karena memang Allah tuh pengen tahu seberapa besar iman kita. Karena kan as we know that tidaklah seseorang diuji ketika dia mengatakan aku beriman. Ketika dia mengatakan aku beriman, maka Allah akan memberikan ujian-ujian untuk keimanannya tersebut. Yang ketiga, supaya kita bisa merenungi diri bahwa memang tidak semua ekspektasi bisa terjadi di realita kita, di realita kehidupan. Pedoman yang ketiga yang menurut aku harus dipegang, selain kita menyadari bahwa kita adalah seorang pemimpin, yang kedua kita memiliki jalan yang berbeda-beda, yang ketiga adalah bahwa after every storm there will be a rainbow. Setiap masalah pasti akan ada solusinya. Setiap ujian berat pasti selesai, nggak mungkin nggak selesai, pasti selesai. Setiap sedih pasti akan ada bahagia. Setiap sakit pasti akan sembuh. Setiap lelah pasti akan tergantikan dengan rasa yang lebih menyegarkan, dengan rasa yang lebih ceria, dengan hati yang lebih lapang. Setiap badai yang kita laluin, di jalanan yang kita lalui, di perjalanan yang jelas berbeda-beda dari setiap manusia, setiap badai yang menghantam kehidupan kita itu akan ada akhirnya, akan selesai. Kenapa? Ini sesuai dengan janji Allah di dalam Quran surat Al-Insyirah. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat, sama-sama kita bisa mengkaji ulang untuk diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya setiap selesai satu urusan kita harus mengerjakan urusan yang lain. Setiap ada masalah pasti akan ada solusi. Setiap ada ujian pasti akan ada kebahagiaan dan solusi juga. Setiap ada hujan badai pasti akan ada pelangi juga. Yang mana kalau kita betul-betul gitu meresapi Quran surat Al-Insyirah ini, kita akhirnya jadi termotivasi ketika kita menghadapi kehidupan yang berat, masalah yang berat, ujian yang bertubi-tubi, serasa tuh ya Allah kok ujian lagi, ya Allah kok ujian lagi, ya Allah kenapa ini nggak selesai gitu rasanya. Ujian finansial, ujian fisik yang sakit-sakitan, misalkan ujian pemikiran, banyaknya masalah, problematika yang harus kita hadapi, kok nggak selesai rasanya ya Allah. Tapi ketika memang kita menyadari bahwa di dalam Quran Al-Insyirah Allah tuh sudah berjanji bahwa ketika memang dikasih ujian pasti akan selesai, pasti akan ada solusinya. Yang perlu kita yakini pedoman yang keempat. Kita udah tahu nih, ujian tuh pasti akan ada solusinya. Setiap badai pasti akan ada pelangi. Cuma kan kita nggak tahu kapan selesainya, cuma juga kita nggak tahu sampai kapan. Pedoman yang keempat ini yang membuat diri kita akan tetap semangat, akan terus berkomitmen. Iya, saya seorang pemimpin untuk diri saya sendiri. Iya, saya harus terus berjalan melalui rintangan-rintangan yang ada di depan saya. Iya, saya meyakini bahwa jalan yang penuh rintangan ini pasti akan ada akhirnya, pasti akan ada indahnya. Sama halnya seperti kita kalau mendaki gunung, kita mau melihat satu pemandangan yang indah, jalannya kan terjal. Jalannya kan kita ngelaluin bebatuan dulu, harus mendaki, berdarah, terjatuh. Kadang juga misalkan kita terluka. That's okay. Pedoman yang keempat, teman-teman, apa? Pedoman yang keempat ini, we have to keep on going atau keep doing good dan keep on going. I mean, di sini kita harus keep moving and keep doing good. Jadi benar-benar kita harus berjalan, bergerak, terus berusaha, terus melangkah. Kalau lelah, istirahat, bukan menyerah. Kalau capek, capek banget, istirahat sejenak untuk kemudian menjalani hari-hari lagi. Kenapa? Because memang hidup itu harus keep moving and keep doing good. Kenapa harus keep moving? Karena kita tahu akhir dari sebuah perjalanan kehidupan itu
bukanlah sebuah kekayaan, bukanlah sebuah karir yang melejit tinggi, bukan juga sebuah apapun yang kita pengen tercapai, bukan. Akhir dari kehidupan yang sulit atau akhir dari setiap ujian sehingga indah rasanya, sehingga akhirnya kita merasa udah nih selesai gitu. Itu akhirnya bukan di dunia, tapi akhirnya tuh di akhirat. Akhirnya tuh bener-bener kita bakalan bertemunya tuh di akhirat gitu. So, untuk menuju akhir yang indah ini, gimana caranya? Ya keep moving. Ayo terus berjalan, ayo terus bergerak. Gak apa-apa kalau harus terjatuh, gak apa-apa kalau harus nangis di tengah jalan, gak apa-apa kalau harus terluka, gak apa-apa kalau harus berhenti sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, gak apa-apa. Tapi tidak pernah memutuskan untuk menyerah terhadap permasalahan yang ada. Setelah kita keep moving, keep doing good. Artinya sometimes ketika kita kita terus jalan, tapi kan di persimpangan itu kita bakalan aduh kayaknya jalan pintas aja deh. Aduh gimana ya kalau misalkan kita ngambil jalan yang ini, dan jalan itu kan ada jalan yang baik, ada jalan yang salah. Nah, jangan sampai kita mengambil jalan yang salah, karena kita sebagai muslim, aku berbicara sama sesama muslim, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi perempuan di luar sana yang juga bukan non muslim. Kita sebagai muslim and as human, sebagai manusia nih, sejatinya kita kan harus melakukan kebaikan-kebaikan, bukan untuk orang lain kok. Kebaikan itu kita lakuin untuk diri kita, untuk ketenangan batin kita, untuk buah-buah yang nanti akan kita petik, ya nggak sih? Dari 4 pedoman ini, akhirnya kita sadar bahwa tidak semua yang kita ekspektasikan, yang kita harapkan, yang kita pengen di dunia ini tuh bakalan ada di realita kehidupan kita. So, what should I do? What should I do ketika misalkan aku berekspektasi terus tidak sesuai? Contoh, mungkin hidup tuh pengennya enak aja. Kalau pengen makan enak tinggal beli ada gitu kan, nggak susah, nggak harus mikir aduh kok uang udah tinggal segini gitu. Kalau beras habis pengennya ada. Kalau misalkan anak yang udah punya anak, misalkan anak minta jajan, pengennya ngasih sesuai dengan yang anak pengen. Terus kayak misalkan kalau hujan harus kerja keluar, enak ya kalau punya mobil gitu, pengennya kan kayak gitu ya teman-teman. Tapi ternyata nggak seperti itu hidup itu. Kita harus melalui beberapa ujian. Nah, what should I do ketika memang tidak sesuai? Setelah kita meyakini ada 4 pedoman itu di dalam hidup kita, seperti video sebelumnya juga yang saya bahas, bahwa hidup itu ya bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki dan yang belum, mensyukuri. Dan kita tuh sadar bahwa ada sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Mungkin kita udah coba kerja keras, kita mungkin udah coba berhemat. Kalau untuk finansial, berhemat, kita coba manage finansial kita, tapi tetap kurang. Kenapa ya kurang gitu? Kenapa masih kurang gitu? Kenapa masih susah untuk beli ini beli itu? Kenapa masih ada hutang? Kenapa gitu? Karena sejatinya sebetulnya Allah tuh pengen tahu seberapa yakin hati kita sama Allah, seberapa bergantungnya diri ini, hati ini sama Zat yang maha segalanya. Pernah gak sih ngerasa kayak personally ya, aku pribadi tuh kayak masih kadang, dan ini tuh sebetulnya gak boleh, harus banyak-banyak istighfar kalau kayak gini. Kadang personally Karila pribadi tuh kayak masih aduh uang udah tinggal 10.000, harus keluar rumah, belum bensin, aduh di jalan bakalan bocor gak ya ban motor gitu, aduh besok makan apa ya. I think that it's not good for us, it's not good for health, gak bagus untuk hati, gak bagus untuk pemikiran. Kenapa sih kita gak coba tawakal aja sama Allah, ya gak sih? Karena hal-hal itu tuh hal sepele gitu. Kalau Allah aja bisa
menyelesaikan ujian berat kita. Masa iya ujian makan gak bisa selesai? Gak ada solusinya, gak Allah cukupkan rezekinya. Kan ujian yang berat udah Allah bantu sampai selesai. Masa sih dengan ujian-ujian seperti itu kita remeh? Ya gak? Jadi kadang kalau memang ada something yang happen to our life dan itu bad for us, sebenarnya bukan itu buruk buat kita, bukan, tapi sebenarnya ada hikmah dan ada pelajaran dari satu kejadian yang buruk untuk kita yang harus kita ambil. Ya, makanya as I say, keep moving and keep doing good. Terus bergerak walaupun ada kejadian buruk, terus bergerak and keep doing good. Keep doing good ini kan salah satunya kita percaya sama takdirnya Allah. Udah deh pokoknya, karena tugasku sebagai hamba, ya udah ikutin aja maunya Allah tuh apa. Kalau memang maunya Allah aku harus jatuh bangun, naik turun, hati tersayat-sayat, tercabik-cabik rasanya, ya udah, mungkin ini ada hikmah, ada pelajaran dan pasti akan berakhir walaupun kita nggak tahu kapan akhirnya. Lalu kalau misalkan udah ngerasa seperti itu, belajarlah. Setelah belajar bersyukur, belajar menerima, belajarlah untuk ikhlas dan terus bergantung sama Allah. Coba hari ini, detik ini, sama-sama yuk belajar, sama-sama nih belajar untuk selalu mengatakan ketika ada satu kesulitan sama diri sendiri, I believe in me that I can do it. Aku bisa. Aku pasti melalui ini dengan baik-baik saja. Allah pasti menolong. Kayaknya adem deh kalau misalkan kita bisa praktekin itu, ya nggak sih? Adem dalam artian kita akhirnya jadi lebih berhusnuzon terhadap kehidupan yang kita jalanin. Kita lebih semangat. Kita juga terus termotivasi untuk ayo lebih baik, ayo semangat. Karena kita tahu kenapa keep moving and keep doing good, karena kita tahu bahwa akhir hidup kita tuh bukan di dunia. Akhirat tujuan akhir kita tuh, surga Firdaus maunya kita tuh. Bener gak sih teman-teman? Ya kan? Siapa sih yang mau tinggal di neraka? Kan enggak. Apa mau udah semuanya dikasih aja di dunia, terus di akhirat kita nggak tahu? Enggak kan? Karena akhirat yang paling kekal, ya udah kita siapin sesuatu hal untuk kekekalan kita. Terus terakhir sebelum aku closing, ketika misalkan ekspektasi tidak sesuai dengan realita, terakhir nih, kita tuh harus sadar jangan sampai kita melakukan perbuatan yang nantinya kita sesali. Menyesal tuh di akhir, nggak di awal. Kalau di awal pendaftaran, gini, mungkin aku kasih contoh yang benar-benar real sekali. Karela itu kan jadi caregiver mamah itu dari 2015 sampai 2021, benar-benar mendampingi mamah tiap bulan ke dokter, kemudian harus mendampingi beli obat, mengatur pola makannya, bahkan harus sampai pindah kerja karena ngedampingin mama. Kemudian akhirnya ketika udah mulai bisa nerima oke, mamaku sakit, mamaku butuh pengobatan, mamaku butuh aku, karena as we know that I am as a single daughter, nggak punya brother and sister, aku harus handle all by myself. Ketika sadar itu, ketika sudah bisa menerima bahwa mama harus rawat inap dari 2020 apa 2019 tuh per 3 bulan itu kadang mama rawat inap lama, terus aku harus stop kerja, aku harus menghentikan semua aktivitasku di luar demi menemani mama di rumah sakit gitu. Itu tuh rasanya capek, nggak mudah. Kadang marah-marah, kadang ya Allah kapan gitu berakhirnya. Kadang suka, mama kenapa sih mama tuh nggak jaga makanan, masuk rumah sakit lagi, transfusi darah lagi, harus beli obat lagi, harus cek ini cek itu lagi, dan di rumah sakitnya kan nggak sebentar gitu. Mama capek gitu. Itu sering gitu. Aku ngerasa
nggak soleha banget, masih kayak gitu. Aku tuh kayak ngerasa aduh jadi durhaka gitu. Dan lelah gitu, walaupun memang udah menjadikan rutinitas itu sebagai sahabat, sebagai teman di diri Kaila sendiri, tapi kadang masih lelah teman-teman, masih kayak ya Allah gitu, ya Allah kenapa masuk rumah sakit lagi, ya Allah ujian kok nggak selesai gitu. Bahkan ketika dapet suami yang harus dioperasi bisa, ya Allah kok nggak selesai, capek gitu, marah rasanya. But ketika Allah ambil mama, habis nih waktunya mama 2015 ya, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 6 tahun Kaila ngejalanin caregiver yang kadang marah, kadang emosi, kadang stres gitu, kadang harus gimana. Ketika 2021 Allah ambil, itu rasanya nggak ada apa-apa. Rasanya kayak, 6 tahun kemarin kok kayaknya sebentar ya, 6 tahun kemarin kok kayaknya cepet banget ya. Ya Allah, ketika diambil gitu, Allah kasih pinjaman mama sakit nih, itu kan pahalanya luar biasa ya untuk kita sebagai seorang anak. Kalau kita yang ikhlas ridho terhadap takdir dan juga terhadap kehidupan kita jalanin gitu, keep moving and keep doing good. Ya kalau lelah wajar, kalau emosi wajar, asal nggak terus-terusan kayak emosi gitu, marah terus akhirnya menyalahi takdir. Enggak, menurut Kaila pribadi wajar ketika kita ngerasa capek gitu kan, harus gitu, wajar gitu, cukup istirahat terus ya udah yakin lagi gitu. 6 tahun bolak-balik kayak gitu ke rumah sakit, 6 tahun mendampingin, gak ada artinya. Bahkan ketika mama ambil tuh sedih deh. Ketika mama minta pulang, dia mau pulang gitu, aku malah ngerasanya no, belum siap. Terus ketika Allah ambil, ya Allah kenapa nggak lebih lama, aku masih sanggup kok gitu, aku masih mau kok, kenapa nggak 10-20 tahun lagi ke depan, masih sanggup, aku masih mau berbakti. Nggak apa-apa deh kalau harus tiap bulan transfusi, nggak apa-apa deh kalau harus tiap bulan rawat inap. Rasanya kayak gitu. Nah, you got it what I mean? Maksudku, jangan pernah melakukan dari kejadian itu. Akhirnya aku belajar dan bisa mengatakan, kita itu hidup jangan sampai melakukan sesuatu hal yang nanti akan kita sesali. Dan penyesalannya itu luar biasa. 8 bulan loh prosesnya aku sampai bisa ya udah, life must go on, everything is gonna be okay. Itu 8 bulan aku ngerasain ya udah, mungkin aku punya tugas lain, mungkin mama udah capek, udah lelah, mungkin ini yang terbaik dari Allah, cukup gitu. Itu 8 bulan aku bisa bangkit, terus bisa yang aku punya schedule, aku punya rutinitas yang harus aku kerjain, aku mungkin diamanahin oleh Allah punya tugas yang lain, dan tugas menjaga mamahnya udah cukup. Itu 8 bulan untuk healing kayak gitu tuh 8 bulan. Jadi dari situ aku bisa mengatakan, jangan suka melakukan sesuatu yang nantinya akan kita sesali. Makanya keep doing good. Gimana sih caranya untuk bisa fokus, untuk keep moving and keep doing good? Keep moving and keep doing good itu kan dua hal yang harus sinkron ya. I mean, kalau kamu memang harus terus bergerak menjalani hari-hari yang kadang lelah, yang kadang menyakitkan, yang kadang berliku-liku, yang kadang tersayat-sayat hati itu rasanya kadang gitu, tapi dibarengi dengan melakukan hal-hal yang baik, niat yang baik, supaya kita tidak menyesal. Kalau waktu bisa diulang, aku rasanya kayak nggak mau ngomong, mama kenapa sih mama tuh makannya susah diatur, kenapa mama tuh makannya sembarangan, kenapa sih harus masuk rumah sakit lagi, kan dia capek. Rasanya aku nggak bakalan ngucapin hal itu gitu, aku bakalan lebih sabar gitu, tapi kan nggak bisa diulang lagi ya. Jadi karena itu nggak bisa diulang, dan nggak boleh juga kita terus hanyut dalam penyesalan, hanyut dalam kesedihan, tuh nggak boleh. Kita harus bangkit. Akhirnya aku belajar untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak membuat diriku menyesal. Penyesalan itu nggak hanya di dunia teman-teman,
Mungkin di dunia kita nggak ngerasa nyesel berbuat salah, berbuat jelek, mungkin gitu, karena kan memang sifatnya manusia itu hilaf. Tapi kita punya akhirat. Apa yakin kalau kita melakukan suatu hal yang nggak Allah ridho, terus di akhirat kita aman-aman aja? Enggak kan? Kita kan juga nggak mau kan nyesel. Kita juga jangan sampai nyesel di dunia dan nyesel di akhirat. Akhirnya big questionnya, gimana caranya untuk fokus, keep moving, dan keep doing good. Ada beberapa tips yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga untuk diri saya sendiri, untuk diri Karila sendiri, dan mudah-mudahan kita sama-sama yuk gitu untuk fokus, keep moving, and keep doing good. Pertama, yakini bahwa diri ini unik, yakini bahwa diri ini punya kemampuan untuk upgrade skill, upgrade kemampuan, upgrade ilmu. Yang nggak ilmu ya skill. Yakini dulu tuh, kalau kita tuh mampu melakukan sesuatu hal dengan baik, tapi best version of us, terbaik versi kita, bukan versi orang ya. Yang kedua, fokus melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kecil, 1% perubahannya, tapi fokus dan konsisten. Gak usah ngerjain sesuatu yang besar tapi inkonsisten. Lakuin aja pelan-pelan. 1% dalam kehidupan kita berubah gak apa-apa, tapi konsisten. Yang ketiga, cari sesuatu hal yang kita sukai dan menghabiskan waktu luang kita, dan itu menjadi satu produktivitas yang bisa kita bagi menjadi insan yang lebih bermanfaat. Kalau suka masak, ya masak buat anak-anak. Cari resepnya, cari resep masakan yang bergizi untuk anak-anak kalau udah punya anak, cari resep yang bergizi untuk suami kalau belum punya anak, cari resep yang bergizi untuk orang tua kalau belum punya suami dan punya anak, belum menikah misalkan, cari resepnya. Terus apa ya vitamin ini, apa ya yang terkandung di sayuran ini, apa ya yang terkandung di buah ini, itu kan upgrade ilmu, upgrade skill, ya nggak sih? Nanti kalau misalkan udah tuh gitu pelan-pelan udah ngerasa enjoy untuk masak, kenapa ya nggak coba aku sharing? Aku punya Facebook, aku punya Instagram, udah deh aku sharing dulu deh di Instagram dan Facebook. Kita share tuh ilmu-ilmu yang kita punya ke Instagram dan Facebook. Perlahan tapi konsisten dan pasti. Ini kalau dilakuin bakal mengurangi hal-hal yang nggak perlu kita lakukan. Kadang kan yang namanya mulut tuh, kalau ketemu seorang, nih mulut aku aja tuh kadang masih sering gibah, masih sering ngomong kotor, masih sering ngedumel, masih sering marah, ya nggak? Hati ini dibersihin nih. Kadang masih sering, kita banyak-banyak istighfar, mudah kita. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman melakukan 3 aktivitas yang tadi, akhirnya kita bisa fokus sama diri kita sendiri. Keempat, selain kita cari kegiatan yang bakalan kita suka, keempat, tingkatin ibadah, niatin karena Allah dan untuk akhirat gitu. Jadi ibadah itu perlu kita tingkatin, karena kan yang namanya belajar, apalagi belajar ilmu agama itu seumur hidup sampai kita selesai tugas di dunia. Artinya kita wafat, Allah wafatkan, kita harus terus belajar. Yang Al-Qur'annya, tahsinnya belum benar, belajar ilmu tahsin. Yang tajwidnya belum ngeh, yuk belajar tajwid. Yang baca Iqra belum bisa, ayo kita mulai baca Iqra. Aduh males, bismillah, perlahan 1% aja kita berubah. Insya Allah, Allah bisa bantu kita. Dan terakhir, yang kelima, kita sering minta doa sama Allah, minta bantuan, mudah-mudahan Allah permudah segalanya. Kita juga sering minta doa sama orang tua yang masih hidup, dijaga baik-baik, yang masih Allah amanahkan orang tua. Kita juga sering-sering minta doa sama guru-guru, kemudian sering-sering minta doa sama saudara-saudara, minta maaf sama suami, minta ridho sama suami,
dan jangan pernah berhenti untuk berdoa sepanjang hayat, sepanjang hari berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah bantu aktivitas kita, Allah bantu hati kita lunak sehingga tidak sering berbuat salah, tidak sering bersuuzon sama orang, nggak juga jelek hati, nggak juga punya rasa iri dengki terhadap kehidupan siapapun. Kita minta doa sama Allah, terus berdoa, terus minta doa sama orang tua, mudah-mudahan jalannya tuh lungsur langsar gitu, lancar segalanya gitu. Teman-teman, udah 31 menit berlalu, 35 menit ini videonya panjang, but for sure Karila mau ngucapin terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang nonton sampai akhir atau mendengarkan sambil aktivitas. Terima kasih banyak untuk support teman-teman semua. Boleh komen below kira-kira kita bahas topik apa lagi ya, ngobrol-ngobrol kayak gini aja teman-teman. Sebenarnya doain kita semua sehat, kita saling-saling berdoa ya untuk teman-teman yang lagi sakit di rumah. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, Allah ikhlaskan hatinya sehingga mendapat ridhonya Allah untuk segera sehat, Allah angkat penyakitnya. Bagi yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah bukakan jalannya selebar mungkin. Bagi yang sedang berusaha untuk istiqomah, mudah-mudahan Allah bantu untuk kita tetap istiqomah di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Bye bye.